Oke, bisa dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Henry Januar MPD dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam Understanding by Design atau UBD, khususnya pada pengetahuan diri. Sebelum kami mempresentasikan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Rahmawati sebagai pembicara satu. Kemudian ada rekan saya Aisyah sebagai pembicara dua. Ada Riris Andriani sebagai pendengar dan Umi Khofifah sebagai pengamat. Langsung saja. Baik teman-teman, apakah PPT-nya sudah terlihat? Ya, Sudah, sudah. Mbak. Oke, langsung saja ya. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas terkait dengan konsep pemahaman dalam UBD. Konsep pemahaman pada peserta didik dalam UBD atau Understanding by Design bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Jika ditinjau dari bahasa, maka artinya bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran hingga dapat terkait dengan pemahaman. Kata pemahaman memiliki berbagai makna, terutama menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah satu pencapaian, tetapi membutuhkan beberapa pencapaian. Dan untuk pencapaian dalam UBD, pemahaman perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Tampak di layar terkait dengan pemahaman dalam UBD terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama mampu menjelaskan, kemudian mampu menafsirkan, mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, kelima mampu berempati, dan yang keenam memiliki pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami khusus akan membahas terkait dengan pengetahuan diri. Selanjutnya yaitu terkait konsep penilaian dan evaluasi dalam UBD. UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga pada penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Selanjutnya, setelah membuat kriteria, kriteria tersebut diubah menjadi rubrik. Rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap. Rubrik mendeskripsikan kriteria untuk setiap titik poin. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas kemahiran atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Jika respon penilaian hanya membutuhkan penentuan ya atau tidak, atau benar atau salah, maka daftar periksa yang digunakan hanyalah checklist. Di dalam rubrik harus menjawab pertanyaan, yaitu dengan kriteria apa unjuk kerja harus dinilai dan dibedakan setiap poinnya. Yang kedua, apakah yang harus dicari untuk menilai kesuksesan unjuk kerja peserta didik? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman dijelaskan dan dibedakan dalam setiap poin penilaian? Berikut ini adalah contoh rubrik holistik untuk penilaian pidato atau ceramah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengembangan ide. Dalam pengembangan ide ini memiliki kriteria yang pertama gagasan jelas dan fokus. Ini menarik perhatian pembaca. Anekdot dan detail yang relevan memperkaya tema sentral pidato. Nah, ini merupakan rubrik dengan poin tertinggi, poin yang lebih rendah berikutnya dikurangi atau diturunkan.
Sama seperti yang kedua, yaitu organisasi memiliki kriteria organisasi meningkatkan dan menampilkan ide atau tema sentral, urutan, struktur, atau presentasi, informasi menarik dan menggerakkan pembaca melalui teks. Ini merupakan poin tertinggi, poin yang lebih rendah berikutnya bisa dikurangi atau diturunkan juga. Selanjutnya yaitu suara. Suara memiliki kriteria yaitu penceramah berbicara langsung kepada pembaca dengan cara yang bersifat individu, menarik, dan pembaca membuat tulisan dengan kesadaran dan rasa hormat kepada penonton sebagai tujuan penceramah yang merupakan poin tertinggi dan bisa disesuaikan dengan poin yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu terkait dengan diksi atau pilihan kata. Kriterianya yaitu kata-kata dalam penyampaian pesan yang dimaksud adalah tepat, menarik, dan alami. Kata-katanya kuat dan menarik. Nah, ini merupakan rubrik poin tertinggi, poin yang lebih rendah berikutnya dikurangi atau diturunkan. Selanjutnya yaitu kalimat-kalimat yang digunakan. Kriterianya yaitu kalimat-kalimat penceramah memiliki aliran, ritme, dan irama yang mudah. Kalimat dibangun dengan baik, dengan struktur yang kuat, dan beragam yang mengundang pembaca lisan ekspresif, yang merupakan poin tertinggi dan bisa disesuaikan dengan poin-poin yang lebih rendah. Yang keenam yaitu konvensi. Memiliki kriteria penceramah menunjukkan pemahaman yang baik tentang konvensi bahasa populer dan menggunakan konvensi bahasa efektif untuk meningkatkan pemahaman audiens. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, presentasi memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu bentuk dan presentasi teks meningkatkan kemampuan audiens untuk memahami dan terhubung dengan pesan. Nah, ini merupakan poin tertinggi. Poin yang lebih rendah bisa disesuaikan dengan dikurangi atau diturunkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua yaitu Ica. Kepada Ica dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Diana. Yang kedua, terkait dengan penilaian pengetahuan diri. Pada aspek pengetahuan diri ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri secara mendalam. Dalam penilaian pengetahuan diri, ada beberapa aspek yang mencakup terkait kesadaran akan kekuatan kelemahan, nilai-nilai, emosi, gaya belajar, dan bagaimana semua elemen ini dapat saling berinteraksi dalam membentuk identitas diri. Mengapa sih aspek pengetahuan diri itu penting? Karena yang pertama membantu siswa mengatur pembelajaran. Siswa yang memahami gaya belajar mereka dapat memilih strategi belajar yang paling efektif untuk diri mereka. Kemudian, meningkatkan motivasi. Siswa yang mengetahui tujuan mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Siswa yang percaya pada kemampuan diri akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Selanjutnya, di next bisa minta tolong Mbak Diana. Ya, mohon maaf ini lagi nge-lag sebentar ya. Oke, baik. Nah, dalam pengetahuan diri ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah self-aware atau kesadaran diri. Kemudian yang kedua ada metakognitif. Yang ketiga ada penyesuaian diri. Yang keempat ada reflektif. Dan yang terakhir, yang kelima ada bijak. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan self-aware atau kesadaran diri. Kriteria kesadaran diri ini adalah seperangkat tolak ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nih seseorang memahami dirinya sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali kekuatan, kelemahan, emosi, nilai-nilai, dan bagaimana semua elemen ini saling berinteraksi dalam membentuk identitas diri. Contohnya, pada tema eh, sistem pada tema IPAS, sistem pencernaan kelas fase fase C kelas 4 dan kelas 5. Seorang siswa menyadari bahwa dirinya kesulitan memahami konsep enzim dalam pencernaan. Dalam penerapannya, siswa tersebut kemudian mencari tahu gaya belajar apa yang paling efektif untuk dirinya, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Dan kemudian siswa meminta bantuan guru untuk mendapatkan penjelasan tambahan atau media pembelajaran yang sesuai. Ini artinya siswa sadar akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri, sehingga
ia akan mencari cara untuk keefektifan belajarnya di kemudian hari. Selanjutnya, yang selanjutnya ada metakognitif. Metakognitif ini adalah kemampuan seseorang untuk berpikir tentang pikirannya sendiri. Ini seperti seorang pengamat dalam yang mengamati bagaimana cara kita berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Sederhananya adalah metakognitif ini kesadaran diri terhadap proses kognitif kita. Contohnya, seorang siswa menyadari bahwa ia sering lupa langkah-langkah dari proses pencernaan. Dalam penerapannya, siswa tersebut kemudian membuat mind map atau diagram alir untuk membantu mengingat urutan proses pencernaan. Selain itu, ia juga mencoba menjalankan konsep ini kepada teman sebangkunya untuk memperkuat pemahaman terkait dengan proses pencernaan. Selanjutnya, yang selanjutnya, Ya, sebentar ya, sedang nge-lag. ya, baik, terima kasih. Sudah, Mbak. Kemudian selanjutnya penyesuaian diri. Terima kasih ya Mbak Diana. Nah, Ya, untuk penyesuaian diri sendiri ini yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah pikiran, perasaan, atau perilaku mereka agar lebih selaras dengan situasi atau informasi baru yang mereka dapatkan. Seperti melakukan upgrade diri nih pada sistem operasi mental diri kita untuk bisa bekerja lebih efektif dan juga efisien. Contohnya, pada saat siswa melakukan percobaan pencernaan menggunakan telur rebus, siswa menemukan bahwa telur tidak tercerna secara sempurna. Dalam penerapannya, siswa tersebut mencoba mencari tahu apa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil percobaan, seperti suhu air, waktu perendaman, atau jenis enzim yang digunakan. Kemudian, ia menyesuaikan desain percobaannya itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian reflektif. Reflektif ini adalah kemampuan seseorang untuk merenungkan, mengevaluasi, dan memahami pengalaman, pikiran, dan perasaan mereka sendiri. Seperti melakukan introspeksi atau melihat ke dalam diri sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita, kemudian mengapa kita bertindak seperti itu, lalu bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang dari apa yang kita ketahui. Kemudian, untuk contohnya, misal setelah mempelajari sistem pencernaan, seorang siswa merenungkan tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga menjaga kebersihan makanan dan kebersihan diri. Kemudian penerapannya, siswa tersebut kemudian membuat resolusi untuk lebih memperhatikan pola makannya dan berolahraga secara teratur. Yang terakhir, bijak. Bijak pada aspek pengetahuan diri ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang baik dan tepat berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri, orang lain, dan situasi yang sedang dihadapinya. Contoh, seorang siswa diminta untuk menyajikan presentasi terkait tentang masalah gizi buruk di Indonesia. Kemudian penerapannya, siswa tersebut tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menganalisis apakah penyebab dari permasalahan yang ada, kemudian memberikan solusi yang realistis dan juga berkelanjutan. Begitulah aspek dan juga contoh-contoh yang bisa kami sebutkan. Di next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Diana. baik. Terima kasih, Mbak Aisyah. Itulah tadi presentasi terkait dengan konsep pemahaman dan juga penilaian dalam understanding by design.
Setelah kami menjelaskan terkait dengan konsep pemahaman, penilaian, dan juga asesmen dalam UBD, selanjutnya yaitu umpan balik dari pendengar, yaitu Mbak Umi Khofifah. Mbak Umi Khofifah bisa memberikan umpan balik berupa tanggapan, saran, ataupun pertanyaan. Kepada Mbak Khofifah, dipersilahkan. Mohon maaf, untuk pendengar saya, Mbak Diana. Oh iya, mohon maaf. Kepada Mbak Riris, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari teman-teman. Saya ada pertanyaan. Ini yang pertama tadi yang atau nanti bisa bergantian ya jawabnya. Sebelumnya yang pertama dulu, bagaimana kita mendapatkan kriteria penilaian untuk unjuk kerja yang tepat? Begitu. Dua pertanyaan atau langsung atau bagaimana? Boleh direkap dulu Mbak, sekalian 2 pertanyaan aja. Oh, 2 pertanyaan dulu ya. Ya. Kemudian yang kedua, adakah peran guru dalam merancang model atau metode pembelajaran agar bisa memunculkan pengetahuan diri dalam diri siswa itu sendiri? 2 pertanyaan dulu. Oke. Silakan. Jadi, pertanyaannya direkap ya Mbak. Di sini Baik. saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kita mendapatkan kriteria penilaian untuk unjuk kerja yang tepat. Nah, kriteria dalam kategori yang tepat adalah kriteria yang dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari unjuk kerja atau sesuai tujuan pembelajaran. Kriteria bukan hanya bagian-bagian dari pekerjaan yang hanya mudah dilihat atau dicek, misalnya kesalahan dalam mengeja atau kesalahan dalam melafalkan. Kriteria bisa saja mengenai imajinasi. Kriteria dalam pembelajaran dapat mengukur keterlibatan peserta didik. Bahkan kriteria bisa saja berupa kedalaman dan kredibilitas unjuk kerja peserta didik. Nah, dalam hal ini, seringkali banyak guru yang membuat kesalahan dengan menghasilkan kriteria yang hanya mudah dilihat atau menganggap peserta didik sebagai lawan. Misalnya adalah guru hanya berfokus pada melihat kesalahan-kesalahan peserta didik. Contohnya, guru melihat makalah penelitian yang dilakukan peserta didik berdasarkan banyaknya literasi, sehingga peserta didik akan mendapatkan skor tinggi jika memiliki banyak literasi. Nah, ini bukan penelitian yang didukung, padahal seharusnya itu berdasarkan penelitian yang didukung dengan baik. Contoh yang selanjutnya yaitu dengan mengatakan bahwasanya pidato yang baik adalah pidato yang jenaka atau pidato yang lucu. Padahal seharusnya pidato yang baik adalah pidato yang teliti atau pameran yang dinilai efektif karena berwarna-warni dan kreatif. Padahal seharusnya pameran pameran yang efektif itu adalah yang memberikan informasi yang akurat. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2 mungkin bisa dijawab oleh Mbak Aisyah. Kepada Mbak Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menjawab terkait dengan pertanyaan apakah ada peran guru dalam merancang model atau metode pembelajaran agar bisa memunculkan pengetahuan diri dalam diri siswa itu sendiri. Betul ya? Pertanyaannya seperti itu ya? Iya, betul Mbak. Oke, yang pertama, tentu saja guru memiliki peran yang sangat penting dalam merancang model atau metode pembelajaran yang dapat memunculkan pengetahuan diri siswa. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan guru seperti yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, di mana dengan menggunakan model ini mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka, sehingga mereka dapat mengenali minat dan juga bakat mereka. Kemudian adanya refleksi diri, mengintegrasikan kegiatan refleksi di akhir setiap pembelajaran itu membantu peserta didik mengevaluasi pengalaman mereka dan juga memahami apa yang telah mereka pelajari. Nah, kemudian diskusi terbuka, menciptakan suasana kelas yang mendukung
diskusi terbuka sehingga siswa merasa nyaman berbagi pemikiran dan pengalaman. Kemudian, menggunakan portofolio. Dengan meminta siswa untuk mengumpulkan portofolio dan merefleksikan hasil karya mereka sehingga mereka dapat melihat perkembangan dan juga menetapkan tujuan pribadi mereka sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, boleh untuk menambah pertanyaan lagi, Mbak? Mohon maaf, Mbak, mungkin karena waktu kita terbatas, Ya, cukup ya untuk 2 pertanyaan, mungkin bisa disambung di lain kesempatan. Terima kasih. baik. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ini ada penguatan dari pengamat, yaitu Mbak Umi Khofifah. Kepada Mbak Umi Khofifah dipersilahkan untuk memberikan penguatan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memberi kesimpulan ya, yaitu adanya dengan pengembangan pengetahuan diri siswa merupakan aspek penting dalam pembelajaran pada abad 21 ini, terutama dalam mata pelajaran seperti IPA yang sudah dicontohkan. Dengan memahami diri sendiri, siswa juga dapat belajar secara efektif dan mandiri, dan guru sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu dengan memfasilitasi proses ini melalui berbagai strategi seperti pembelajaran berbasis proyek, refleksi diri, diskusi terbuka, dan penggunaan portofolio. Selain itu juga perlu teliti ya dalam mengidentifikasi perbedaan dalam pengetahuan diri siswa dan memberikan dukungan yang sesuai, baik melalui diferensiasi pembelajaran, kolaborasi, maupun konseling. Sehingga dengan adanya mengintegrasikan aspek-aspek pengetahuan diri ke dalam pembelajaran, siswa jadi tidak hanya akan memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga akan mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan dalam beradaptasi. Sehingga hal ini akan membekali mereka yang agar untuk siap menghadapi tantangan di masa depan. Untuk dari saya seperti itu, Mbak Diana. Saya kembalikan kepada Mbak Diana. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umi Khofifah atas penguatan dan juga kesimpulan yang diberikan. Baiklah, sampailah kita pada akhir presentasi. Em, Kami selaku kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ataupun saran bisa berkomentar di kolom komentar. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku stop ya. Ica nggak denger.